Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi baru tentang fungsi linear. Tapi sebelum kalian belajar tentang fungsi linear, kalian harus paham dulu apa itu fungsi dan apa itu koordinat kartesius. Oke, selanjutnya kita review dulu tentang fungsi. Masih ingat ya fungsi itu apa? Fungsi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan, domain, itu punya tepat satu pasangan atau satu dan hanya satu pasangan di anggota kodomain. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan aja. Kemudian, domainnya apa? Domainnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 karena fungsinya dari A ke B. Jadi domainnya adalah A. Selanjutnya, gimana cara mengabarkan fungsi pada diagram kartesius? Kita lihat aja di sini. 0 pasangannya dengan negatif 1. Berarti 0, negatif 1. Titiknya kita gambar di sini. 1,0. 1 ke 0 berarti di sini. Kemudian 2 ke 1. 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1, titiknya di sini. Kemudian 3 pasangannya dengan 2 atau 3,2. 4,3. 4,3 berarti X-nya 4, Y-nya 3. Terakhir 5,4. X-nya 5, Y-nya 4 di sini. Nah, ini adalah diagram kartesius dari fungsi di sebelah kiri. Kemudian bagaimana kalau kita mengubah fungsi tersebut dalam bentuk persamaan? Kita cari polanya terlebih dahulu. 0 ke min 1 itu 0 kurangi 1. 1 ke 0 itu 1 dikurangi 1. 2 ke 1 itu 2 dikurangi 1. 3 ke 2 itu 3 kurangi 1. 4 ke 3 itu 4 dikurangi 1, dan 5 ke 4 itu 5 dikurangi 1. Perhatikan di sini, angka yang di depan itu menyesuaikan dengan domain. Angka yang di belakang berupa konstanta, 1 terus dari awal sampai akhir. Maka, kalau domainnya diubah menjadi X, maka fungsinya menjadi X dikurangi 1. 1 ini merupakan konstanta yang nilainya tetap dari atas sampai bawah. Dan fungsinya bisa dituliskan menjadi fx sama dengan x dikurangi 1. Atau kadang juga bisa ditulis y sama dengan x dikurangi 1. Jadi fx ini juga bisa diganti dengan huruf y supaya memudahkan kita dalam menggambar ke diagram kartesius. Oke, tadi domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana kalau domainnya itu berupa bilangan real? Bilangan real itu apa sih? Bilangan real itu semua bilangan yang berada di garis bilangan. Tidak hanya bilangan bulat 0, 1, min 1, min 2 aja, tapi semuanya. Contoh 0,1, 0,2, 0,245, 0,3, 0,4. Kemudian 3/4, 10/4, semua bilangan. Baik yang pecahan, desimal, bilangan bulat, semuanya itu disebut dengan bilangan real. Banyaknya berapa? Banyaknya tak hingga banyak banget. Nah, terus gimana cara gambarnya? Kalau digambar dalam diagram diagram panah, nggak bisa karena terlalu banyak, kita nggak bisa menuliskannya. Tapi kalau pada diagram kartesius bisa. Oke, sebagai pemisalan nih, ibu gambarkan titik-titik. Nah, di sini ibu hanya menggambar beberapa titik aja. Sebenarnya titik-titiknya tak hingga banyak banget. Sampai kalau digabungkan akan menjadi suatu garis karena saking banyaknya. Nah, untuk persamaannya bagaimana? Untuk persamaannya tetap, yaitu fx sama dengan x min 1.
hanya yang beda adalah domainnya. Domainnya kalau fungsi linier itu berupa bilangan real, banyaknya sampai tak hingga. Makanya titik-titik tersebut akan membentuk suatu garis karena saking banyaknya. Ciri-ciri fungsi linier dari katanya aja, linier berarti garis lurus. Maka fungsi linier jika digambarkan dalam diagram Kartesius akan membentuk suatu grafik garis lurus. Kemudian untuk persamaannya ciri-cirinya bagaimana? Untuk bentuk umum persamaan dari fungsi linier adalah f(x) sama dengan mx ditambah c atau y sama dengan mx ditambah c. M dan C itu biasanya berupa angka. Contohnya seperti ini. Yang pertama, Y sama dengan 2x plus 4. M-nya berarti di sini 2, C-nya berarti 4. Contoh kedua, Y sama dengan min 4x. M-nya min 4, X-nya berapa? Min 4x. M-nya min 4, C-nya berapa? Karena kita belum tahu, kalau dari sini kita ubah aja persamaannya menjadi Y sama dengan min 4x ditambah 0. Berarti C-nya adalah 0. Contoh ketiga yaitu Y sama dengan 3. M-nya berapa? C-nya berapa? Supaya memudahkan kita bisa ubah menjadi Y sama dengan 0 dikali X ditambah 3. Berarti M-nya 0, C-nya 3. Grafiknya seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan garis lurus yang grafiknya seperti ini. Jadi nanti kalau di soal atau di buku kalian menemukan kata persamaan garis lurus, maka sebenarnya hampir sama dengan fungsi linier. Kemudian selanjutnya cara menggambar fungsi linier pada koordinat Kartesius. Persamaannya seperti ini. Y sama dengan min 4x. Grafiknya seperti apa? Kita cari minimal 2 titik terlebih dahulu. Jadi X sama Y. X-nya kita ambil sembarang deh. Terserah teman-teman mau ngambil angka berapa. Di sini Ibu ambil 0 karena menurut Ibu 0 itu mudah untuk dioperasikan. Y-nya berapa? Kita cari. Y sama dengan min 4x. Y sama dengan, karena X-nya diganti 0, maka Y sama dengan min 4 dikali 0. Maka Y sama dengan 0. Atau koordinatnya bisa ditulis 0,0, titiknya di sebelah situ. Kemudian, ini masih ketemu satu titik lainnya kita ambil X-nya terserah berapa. Misalkan 1. Berarti Y-nya kita cari. Y sama dengan min 4x. Y sama dengan min 4 kali 1. Maka Y sama dengan min 4. Atau 1, min 4. Letaknya di bawah. Kalau sudah ketemu 2 titik, kita tinggal tarik garis dari 2 titik tersebut. Contoh selanjutnya, cara menggambar fungsi linier pada koordinat Kartesius dengan persamaan Y sama dengan 2x ditambah 4. Caranya sama. Kita tentukan minimal 2 titik. X kita ambil terserah nilainya berapa. Sini Ibu ambil 0 lagi. Maka Y sama dengan 2x plus 4. Ini kurang angka 4 ya harusnya. X-nya diganti dengan 0. Jadi Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. 2 dikali 0, 0. 0 ditambah 4, 4. Maka ketemu Y sama dengan 4 atau 0,4. Selanjutnya, titiknya berarti di atas. Kita masih menemukan satu titik. Kita cari titik berikutnya. Negatif 3. Sebenarnya nggak harus negatif 3 ya. Terserah teman-teman mau nyari angka berapa aja di sini. Kemudian Y sama dengan 2x ditambah 4. X-nya diganti dengan negatif 3. Berarti 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif
2. Maka koordinatnya adalah negatif 3, negatif 2 ya, harusnya di sini. Negatif 3, negatif 2. Titiknya di sebelah mana? X-nya negatif 3, negatif 2. Berarti titiknya di sebelah kiri bawah atau di kuadran 3. Kalau sudah ketemu 2 titik, mau nyari titik yang lainnya? Boleh. Mau langsung digambar garisnya juga boleh. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi linier dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Selanjutnya, penerapan fungsi linier. Fungsi linier ini banyak penerapannya. Beberapa contohnya, yang pertama, diterapkan dalam gerak lurus beraturan GLB. Ini di pelajaran IPA. Kemudian digunakan dalam fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Ini di bidang ekonomi. Kemudian juga keseimbangan pasar juga di bidang ekonomi. Masih berhubungan dengan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, ini aja materi kita pada hari ini. Silahkan teman-teman kalau masih ada yang belum paham atau kesulitan, bisa ditanyakan di grup ataupun di japri ke ibu. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.